Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiska Alfa dengan NIREM 0205196065 dari Prodi Agribisnis Hortikultura. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kultur jaringan, yaitu bagian dari kultur embrio. Jadi, kultur embrio ini merupakan salah satu aplikasi dari perkembangan bioteknologi untuk menghasilkan tanaman yang memiliki produktivitas tinggi. Kultur embrio ini merupakan teknik menumbuh kembangkan bagian tanaman, baik berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro. Dengan tujuan untuk menyelamatkan embrio yang kemungkinan besar gugur atau mati sebelum buah menjadi matang. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab keguguran embrio. Yang pertama yaitu ada inkompatibilitas antar spesies. Dengan contoh kasus misalnya yang terlihat berhasil tetapi dalam fase lanjut embrio itu tidak berkembang. Selanjutnya yang kedua ada inkompatibilitas antara pistil dan stigma yang mempengaruhi perkembangan polen. Yang ketiga ada fertilisasi terjadi tetapi embrio tetap abort, yang berarti kemungkinan karena faktor lingkungan. Selanjutnya terdapat dua macam kultur embrio. Yang pertama yaitu kultur embrio dari biji yang masih muda. Biasanya dilakukan untuk menyelamatkan embrio pada fase awal perkembangannya. Kultur ini sulit dilakukan karena embrio masih membutuhkan nutrisi yang kompleks dan harus dicukupi dalam media kultur. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada kultur embrio dari biji yang sudah tua atau matang. Dengan teknik ini lebih mudah dan biasanya dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan embrio menjadi bibit. Media yang digunakan pun lebih sederhana. Contohnya misalkan menginduksi perkecambahan pada biji yang dorman sehingga memperpendek siklus pemulihan tanamannya. Selanjutnya ada teknik yang digunakan. Yang pertama ada untuk kultur embrio biasanya tidak ada masalah dengan sterilisasi. Yang kedua, permasalahan muncul saat pengambilan embrio. Misalkan embrio yang masih sangat muda sulit untuk diambil tanpa merusak jaringan. Dan yang ketiga yaitu teknik pengambilan embrio tergantung pada spesies tanaman yang digunakan. Selanjutnya yaitu ada penyebab rendahnya viabilitas tanaman. Yang pertama itu adanya kontaminasi. Yang kedua, embrio terlalu kecil. Yang ketiga, gangguan perkembangan embrio. Yang keempat, kerusakan atau yang biasanya pada biji yang keras. Selanjutnya, kondisi yang belum sesuai untuk pertumbuhan embrio. Slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur embrio. Yang pertama ada genotip. Pada spesies tertentu, embrio mudah ditumbuhkan dan juga ada perbedaan antara kultivar dan dalam satu spesiesnya. Yang kedua yaitu ada fase perkembangan embrio. Jadi embrio yang masih sangat muda lebih sulit untuk ditumbuhkan secara in vivo dan terdapat teknik untuk embrio yang sangat muda yaitu ditanam berdekatan dengan endosperm atau dari biji yang sudah tua dengan jaringan hipokotil. Yang ketiga yaitu ada kondisi pertumbuhan tanaman induk. Pada tanaman induk biasanya ditumbuhkan di greenhouse untuk menjaga dalam kondisi yang sehat, tetapi juga dapat bertumbuh di lahan kemudian dipindahkan ke kondisi yang terkontrol. Untuk pertumbuhan tanaman induk harus bagus untuk menghasilkan pertumbuhan endosperm dan embrio yang bagus. Kadang tanaman diberi giberelin untuk meningkatkan ukuran embrio. Selanjutnya yaitu ada komposisi media. Embrio yang belum berkembang membutuhkan komposisi media yang lebih kompleks, yaitu elemen makro dan mikro sangat dibutuhkan dengan pH 5-6. Dan juga gula dibutuhkan untuk sebagai sumber energi, dan untuk embrio yang sudah berkembang 2-3%, dan untuk embrio yang masih sangat muda, yaitu 8-12%, dengan agar 0,6-0,8%, dan untuk selanjutnya itu ada zat PT, auksin, dan sitokinin biasanya tidak digunakan karena akan menginduksi kalus. Dan vitamin juga kadang dibutuhkan. Ada beberapa spesies yang bisa tumbuh dengan penambahan zat alami seperti air kelapa dan ekstrak malt. Selanjutnya ada oksigen, yaitu untuk kebutuhan oksigen sendiri untuk embrio itu ditanam in vitro lebih banyak.
Dan selanjutnya cahaya. Kadang pada tahap awal embrio ditumbuhkan dalam kondisi gelap selama 7-14 hari, kemudian dipindahkan ke tempat yang terang untuk pembentukan klorofil. Selanjutnya suhu. Suhu optimum untuk pertumbuhan embrio sangat tergantung pada spesies tanamannya itu sendiri. Biasanya sekira 22-28 derajat Celcius. Tapi ada spesies yang perlu suhu rendah, misalnya lili dengan suhu 17 derajat Celcius atau suhu 4 derajat Celcius untuk memecah dormansinya. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi kultur embrio. Yang pertama, membantu perkecambahan yang sulit. Pada spesies tertentu, perkecambahan sulit itu terjadi secara in vivo, sehingga kultur embrio dilakukan untuk terjadinya perkecambahan. Contohnya yaitu Colocasia esculenta, Musa balbisiana, dan juga Pinus sp. Selanjutnya yang kedua yaitu perkecambahan biji tanaman parasit, yang tanpa tanaman inang itu tidak dapat berkecambah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemendekan siklus breeding untuk mematahkan dormansi biji atau mempercepat proses perkecambahan sehingga mempercepat siklus hidup. Untuk mempercepat breeding ini dengan kultur embrio yang belum matang atau masih sangat muda. Selanjutnya yang keempat ada produksi tanaman haploid pada persilangan tertentu untuk menghasilkan eliminasi kromosom salah satu tetua. Untuk menghindari embrio abortion dilakukan embrio rescue. Selanjutnya yang kelima, yaitu mencegah embrio abortion pada tanaman buah yang buahnya matang sebelum embrio berkembang. Misalnya peach, cherry, apricot, plum, transport air dan mineral ke embrio menjadi terhambat sehingga embrio tidak berkembang. Selanjutnya yang keenam, yaitu mencegah embrio abortion karena inkompatibilitas untuk hasil persilangan interspesifik, intergenerik, dan antar tanaman diploid dan tetraploid. Embrio yang dihasilkan mudah mati atau tidak berkembang, sehingga perlu ditanam in vitro untuk membantu pertumbuhannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu perbanyakan vegetatif. Perbanyakan vegetatif lebih mudah dilakukan dengan eksplan berupa embrio. Misal pada Graminae dan Coniferae. Embrio yang digunakan sebagai eksplan kemudian diinduksi untuk pembentukan tunas. Baik, sekian mungkin yang bisa saya presentasikan tentang kultur embrio. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.